Pembunuh mengerikan ini kembali. Saya ingin tahu berapa banyak nyawa yang tidak bersalah meninggal di bawah selokan babi. Kemudian dia mengambil mobil orang lain dan ia mengejar anak itu. Jack sangat ketakutan sehingga ia juga berlari. Tidak peduli seberapa banyak ia mencoba menghindarinya. Pembunuhnya masih dalam pengejaran. Saat itu sebuah truk besar datang di depan. Jack berbalik pada menit terakhir untuk menghindarinya. Pembunuhnya juga hampir menghindarinya. Untungnya, Jack berhasil menghindari benturan si pembunuh. Tetapi ia juga terguling ke bawah lereng dan pingsan. Hari berikutnya, May menunggu lama sampai pacarnya muncul agar tidak menyia-nyiakan tiket pribadi. Blackie memanggil orang yang disukainya, Wei, untuk bergabung dengannya. Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba di Pulau Mugrit yang telah lama diimpikan. Pemandangannya indah, ada arus wisatawan yang terus mengalir. Xiao Mei dan yang lainnya pergi ke bar Longo untuk bersantai. Tetapi tepat saat Xiao Mei menyanyikan lagu dengan sepenuh hati, kata-kata yang tidak asing lagi tiba-tiba muncul pada layar. Saya tahu apa yang Anda lakukan musim panas lalu. Ia sangat takut sehingga ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia berbalik dan berlari kembali ke kamarnya. Malam itu, pembunuh itu mengikuti Mei ke hotel. Wanita pembersih yang malam itu dibunuh lagi. Untuk menutupi jejaknya, pembunuh menggunakan kail babinya dan menyeretnya kembali ke kamarnya. Xiao Mei baru saja selesai mandi. Ia mendengar suara aneh di luar. Ia dengan hati-hati keluar untuk memeriksa. Menurut plot film horor, Mei membuka lemari pakaian dengan tersentak, tetapi tidak ada apapun di dalam. Tetapi ketika ia melihat ke bawah, ia menemukan darah menetes dari lantai. Muncul melihat secara tiba-tiba. Karena takut, Mei berlari keluar tanpa pakaian. 3 orang yang bersamanya. Ketika mereka melihat Mei berlari, mereka juga bingung. Tetapi ketika mereka memanggil pengurus dan pergi ketika mereka memanggil penjaga dan pergi ke kamar Mei, mereka tidak menemukan apa-apa. Tubuh yang tergantung terbalik telah menghilang. Tidak ada darah di lantai seperti yang Mei katakan. Semua orang mulai curiga bahwa Mei sedang bercanda atau dia sudah gila. Meskipun ia mengatakan kepada semua orang dengan keyakinan, ia telah melihatnya dengan matanya sendiri. Tetapi melihat adalah percaya. Pengurus tidak punya waktu untuk berbicara dengannya. Ia berbalik dan meninggalkan ruangan. Khawatir bahwa Mei mungkin memiliki masalah mental lain. Ketiga pria yang bersamanya memutuskan untuk tinggal bersama Mei untuk malam itu. Jadi, mereka berempat menghabiskan malam di tempat tidur yang sama. Xiao Mei yang ketakutan terjaga sepanjang malam. Untuk meredakan suasana hati Xiao Mei, sahabatnya, Blackie, membawanya ke ruang penyamakan kulit untuk mendapatkan sinar matahari. Kemudian, ia ditinggalkan sendirian untuk menikmati dirinya sendiri. Sementara, ia mendengarkan musik dan bersantai. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Pembunuh muncul kembali dengan kail babi. Tetapi Mei, yang sedang menikmati berjemurnya, tidak menyadari bahwa